Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Hai, saya Astari. Saya adalah karyawan di salah satu perguruan tinggi swasta di Jabodetabek. Sebagai seorang karyawan, saya pasti punya rutinitas yang bikin saya bosen. Nah, kalau udah bosen, saya ngapain? Kalau pas pandemi gini, pilihannya ya baca buku. Kebetulan, baca buku itu hobi saya sejak lama. Bedanya apa? Bedanya saya sejujurnya nggak pernah bikin resensi setelah selesai membaca buku. Tapi, pas saya lihat ada lomba podcast resensi dari Potluck Podcast sama GPU, saya jadi berminat tuh untuk ikutan. Makanya kali ini saya akan sharing tentang satu buku yang judulnya Kitab Kawin. Kitab Kawin ditulis oleh Laksmi Pamuncak dan diterbitkan baru tahun ini, tahun 2021, oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Kenapa saya pilih Kitab Kawin? Yang pertama, saya butuh bacaan baru. Yang kedua, pas saya browsing di gramedia.com, covernya artsy. Sudahlah covernya artsy, saya baca deskripsinya, kayaknya ceritanya menarik. Terus yang ketiga, saya pengen tahu karyanya Laksmi yang lainnya, karena saya baru baca Aruna dan Lidahnya saja. Last but not least, saya memilih Kitab Kawin karena ini bukan novel, ini kumpulan cerita. Saya pengen punya kebebasan, saya mau baca cerita yang mana dulu, dilanjut sama cerita yang mana lagi. Nggak seperti novel yang mengharuskan saya untuk mulai dari bab 1, bab 2, dan seterusnya untuk bisa mendapatkan cerita seutuhnya. Kitab Kawin ada 11 cerita, yang masing-masing cerita disebutnya sebagai kitab. Ada kitab nomor 1, kitab nomor 2, yang dilanjutkan dengan nama tokoh dan juga judul ceritanya. Topik yang diangkat di dalam buku ini adalah perempuan, makanya terasa begitu dekat dengan saya sebagai pembaca perempuan. Sedangkan topik-topik yang saya tangkap dari 11 cerita itu adalah hubungan percintaan dan juga seksualitas. Kalau ditanya alurnya seperti apa, agak susah tuh ya, karena ada 11 cerita, pastinya masing-masing cerita punya alurnya. Mayoritas yang dipakai di dalam Kitab Kawin adalah alur maju dan alur campuran. Sedangkan sudut pandang berceritanya ada sudut pandang orang ketiga, orang pertama, dan bahkan ada satu yang menggunakan sudut pandang orang kedua. Supaya teman-teman semakin tertarik untuk baca Kitab Kawin, saya mau kasih ringkasan dari masing-masing kitabnya. Tenang, saya nggak akan spoiler. Saya akan mulai dengan kitab nomor 1, Rosa dan 4 Lelaki. Judulnya sudah lumayan ini ya, bikin mikir nih. Cerita yang pertama ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang adalah temannya si Rosa dan alurnya alur campuran. Ini tentang Rosa dan petualangan seksualnya dengan 4 orang laki-laki. Suaminya, suami orang yang single, dan bahkan fuckboy. Nah, apa yang menarik? Ada perubahan dalam diri Rosa setelah dia berpetualang serupa itu. Lalu bagaimana dengan kitab yang kedua? Kitab kedua ini Maya Azul Maya. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, alurnya alur campuran juga. Tokoh utamanya siapa? Udah pasti si Maya. Maya ini adalah korban pemerkosaan bapaknya sendiri. Bapaknya di penjara, ibu dan adik-adiknya pergi, terus dia dirawat sama tantenya yang bernama Lia. Endingnya sedih banget sih. Maya ini kondisinya terus memburuk setelah dia tinggal di rumah tantenya. Kemudian, bagaimana dengan cerita yang ketiga? Kitab ketiga berjudul Sarah, Selingkuh untuk Mencintai Lebih Baik. Judul cerita ini sih sebetulnya bikin saya mikir, apa iya benar harus seperti itu? Nah, kitab yang ketiga ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan alur maju. Mungkin karena pakai sudut pandang orang pertama, saya merasa cerita yang ini nih lebih personal. Ini tentang Sarah, istrinya Hanin yang selingkuh dengan Jody bertahun-tahun. Ketika tahu suaminya kayak
biasa aja gitu, malah diem, bikin Sarahnya bingung. Tapi apa yang kemudian terjadi, ada kisah di balik itu tentang Hanin terutama, dan ada perjuangan tentang Sarah dan Hanin. Teman-teman harus baca cerita yang ketiga ini. Kita lanjut dengan cerita yang keempat. Kitab nomor 4, Selin dan Isabel, Istri Abangku. Lagi-lagi pakai sudut pandang orang pertama dan alurnya campuran. Ini adalah tentang Selin yang menyukai sesama jenisnya, jatuh pada si Isabel yang dia kenal sejak SMA. Rahasianya Isabel tuh udah dipegang sama Selin, tapi terus Isabel pindah. Setelah bertahun-tahun, Isabel kembali muncul dalam hidupnya Selin menjadi calon istri abangnya yang bernama Alex. Apa yang terjadi selanjutnya pasti banyak pergumulan pada diri Isabel dan juga Selin, bahkan si abangnya. Yang saya bisa pelajari dari cerita yang ini adalah tentang kebebasan memilih orientasi seksual kita, dan selain itu adalah acceptance terhadap kondisi diri kita dan juga situasi di sekitar kita. Bagaimana dengan kitab yang kelima? Nora dan Arini tidur dengan seniman besar. Ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, alurnya juga campuran. Tentang apa sih? Ini tentang Nora dan Arini yang dua-duanya adalah seniman wanita berbakat dari Indonesia yang menjadi selingkuhan seniman besar bernama Asikin. Setelah puluhan tahun, umur udah nggak muda, mereka ketemunya tuh di pemakamannya Asikin. Dari cerita ini saya melihat bahwa perempuan tuh bisa gitu ya, bersaing sengit dengan sesama perempuan hanya karena seorang laki-laki. Padahal apakah ia harus seperti itu? Selain itu, cerita ini juga memberikan sudut pandang bahwa perempuan masih menjadi pihak yang disalahkan jika terjadi suatu perselingkuhan. Kitab nomor 6, Muka Burung, Kisah Muka Burung, ini kisah yang kurang saya suka. Nggak tahu kenapa, tapi sedih banget. Karena ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, alurnya maju, dan latar belakangnya adalah Pulau Buru. Muka Burung ini, dia jatuh cinta sama pendatang bernama Sentanu, terus akhirnya Muka Burung make the first move, sama-sama ketagihan, tiba-tiba Sentanunya ghosting, kalau istilah anak sekarang, sampai akhirnya Muka Burung sangat tersiksa. Sudahlah dia tersiksa, dia ketahuan sama suaminya. Terus yang nasibnya paling naas adalah si Muka Burung. Sedih kan ya, malah si Sentanu nggak mati dibunuh suaminya Muka Burung, malah Muka Burung yang dihukum oleh suaminya. Kitab nomor 7, Lila Sang Pemuja, ini salah satu favorit saya. Menggunakan sudut pandang orang ketiga, alur dalam ceritanya maju. Kenapa saya suka? Ini ada cerita dalam cerita gitu. Lila adalah penulis berbakat yang lagi ngambil kelas menulis, terus dia menuliskan kisah tentang Lila dan Edi. Lila dulu memuja Edi, diusahakan untuk memberikan tubuhnya kepada Edi, tapi dia bisa menahan diri, sampai akhirnya dia merelakan dirinya untuk Edi, kemudian posisinya menjadi Edi yang memuja. Lalu gimana kelanjutannya? Saya sih suka ya cerita ini, nggak nyangka akan seperti ini. Tapi ada yang bisa saya tangkap dan saya pelajari dari kitab yang nomor 7. Yang pertama, we have to be in control of our body. Semuanya keputusan itu ada di kita. Dan satu lagi adalah jangan pernah memuja guys. Oke, kita lanjut ya sama kitab nomor 8, Sofia, Pembunuhan Pukul 8 Malam. Cerita nomor 8 ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan alur campuran. Si penceritanya adalah sosok yang bisa berkomunikasi dengan hantu Sofia. Agak horor sih, tapi sebetulnya ini cerita yang nggak kalah tragisnya. Karena apa? Karena ini tentang Sofia yang pacaran dari SMA sama Rashid, terus kemudian
Rashidnya posesif, menghamili, menikahi, punya 2 anak, tapi ujung-ujungnya malah memilih menjadi swinger dan menyiksa tubuh dan batinnya si Sofia. Tragisnya gimana? Karena akhirnya Sofia menjadi mayat yang ditemukan di lift apartemen pada pukul 8 malam. Kita lanjut ya ke kitab yang ke-9 tentang Esme. Penjara Esmeralda. Esme ini pelajar Indonesia yang jatuh cinta sama Julian. Mereka berselingkuh, tepatnya sih Julian yang berselingkuh. Tapi si Esme ini nggak pernah bisa jauh-jauh. Bahkan udah dikenal sama istrinya, ketahuan pun si Esme ini masih tetap pengen dekat dengan Julian. Makanya dia memilih untuk berada di Eropa. Selain sosok laki-laki yang dia cintai itu, dia juga nggak mau nih di Indonesia karena dia mendapatkan cap yang tidak menyenangkan dirinya sebagai seorang perempuan berumur yang masih belum menikah. Kitab tentang Esme ini mengajarkan saya bahwa tidak semua orang harus menikah. Menikah adalah pilihan. Kitab nomor 10, Anna dan partner anaknya. Ceritanya menggunakan sudut pandang orang kedua, alurnya alur campuran. Anna sudah menikah puluhan tahun, punya anak bernama, kalau nggak salah Brenda, yang menikah dengan Paul. Tidak menikah, tapi domestic partnership di London. Sebetulnya orang tuanya nggak setuju, tapi mau dikata apa, pulang ke Jakarta, anaknya nggak punya waktu untuk orang tuanya, lalu ada satu kejadian antara Anna dan partner anaknya ini. Apa yang terjadi? Dibaca buku kitab kawin ini. Cerita yang terakhir, kitab nomor 11, Amira Citra Hesti Nisa Asrama Korea. Ini menurut saya cerita yang paling kompleks karena ada 4 tokoh utama, menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu Amira, alurnya campuran. Ini benar-benar ya, 4 perempuan yang menjadi tokoh di dalam kitab nomor 11 ini tuh punya struggle saya masing-masing. Amira itu contoh perempuan yang dipaksa menikah padahal dia punya mimpi untuk bisa sekolah tinggi. Lalu pemaksaan itu berujung pada nasibnya yang membawa dia bertemu dengan 3 perempuan lainnya di suatu asrama di atas restoran Korea yang ternyata adalah rumah bordil. Apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana masa lalu ketiga temannya Amira ini, sepertinya teman-teman harus baca. Oke, itu udah 11 cerita ya. Saat saya baca kitab kawin ini, saya mendapatkan banyak sekali semacam pencerahan gitu kan ya. Dan tiap cerita juga punya kesannya masing-masing buat saya. Tapi yang major takeaway-nya buat saya dari membaca buku ini tuh apa aja sih? Yang pertama, sebagai perempuan kita harus bangga. Kita ini perempuan. Dan perempuan itu harus pintar, harus mau terus belajar, dan juga harus mandiri. Terus yang kedua, perempuan itu punya hak untuk memilih. Memilih apa aja? Mulai dari orientasi seksualnya, kemudian kehidupannya, bahkan pasangan hidupnya. Gitu ya, dia mau menikah atau tidak, itu adalah pilihan. Kemudian saya juga belajar bahwa masih banyak perempuan yang less empowered. Dan banyak perempuan yang masih menjadi korban, bahkan terus menjadi korban, tapi sekelilingnya tidak mendukung dia untuk bangkit. Saya sebenarnya punya 4 kutipan favorit dari buku ini, tapi kalau saya harus memilih satu dan berkorelasi dengan judul bukunya, ini adalah kutipan favorit saya. Kita menganggap nafkah lahir dan nafkah batin sebagai 2 hal berbeda, seolah yang satu bisa berhasil tanpa yang lainnya. Tapi ternyata itulah perkawinan. Mungkin teman-teman kalau baca bisa menemukan kutipan favorit teman-teman yang lain yang berbeda sama saya. Tapi jelas saya
merekomendasikan teman-teman untuk membaca kitab kawin. Dan pastinya pengalaman membaca tiap orang itu berbeda-beda, tapi saya berharap sharing saya kali ini bisa membantu teman-teman untuk memilih bacaan yang baru. Semoga suka!